Gatal itu datang seperti semut-semut kecil yang merayap dari balik kulit. Mulanya hanya di pergelangan tangan, tapi lama-lama merambat ke lengan, ke leher, ke pinggang, hingga terasa seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitku, menggeliat dan mencari jalan keluar. Awalnya aku pikir cuma iritasi biasa. Seragam proyek yang tiap hari kupakai memang sering basah oleh keringat dan debu. Panas Kalimantan tak kenal ampun, ditambah lembur yang kadang sampai lewat tengah malam, membuat tubuhku jarang benar-benar bersih. Tapi malam itu, ketika aku melepaskan seragam dan melihat pantulan punggungku di kaca kecil kamar mandi mes, darah menyembur dari benjolan sebesar kelereng. Warnanya hitam pekat dan baunya, astaga, baunya seperti daging basi yang ditinggal seminggu di bawah terik matahari. Aku mengerang pelan. Aku pencet pelan benjolan itu dan darah busuk mengucur seperti nanah tua yang membatu. Aku refleks muntah di wastafel. Tenggorokanku tercekat oleh rasa anyir yang seperti masuk dari pori-pori kulitku sendiri. Keesokan harinya, gatalnya makin parah. Di sela alat berat yang kuperiksa, aku tak bisa berhenti menggaruk lengan dan leher. Bahkan saat naik ke kabin ekskavator, aku hampir terpleset karena refleks menggaruk pinggangku yang seperti dibakar semut api. Teman-teman mulai memperhatikan. "Kamu kenapa sih? Kayak kena kutu satu mes." Aku hanya tertawa hambar, lalu berdalih soal alergi debu. Tapi diam-diam aku tahu, ini bukan alergi biasa. Malam kedua lebih buruk. Gatal di punggung berubah jadi rasa panas. Seperti kulitku mengelupas karena terbakar matahari. Tapi saat ku sentuh, kulitnya dingin. Lalu kulihat di bawah kulitku, di sekitar luka, seperti ada garis-garis urat hitam, seolah akar tumbuhan mati yang merambat dari dalam tubuh. Tanganku gemetar. Ku keringkan luka itu dengan tisu basah, namun bercak darahnya tetap muncul. Dan setiap malam selalu muncul yang baru. Tak ada rasa nyaman saat tidur. Begitu mata terpejam, tubuhku seperti digelitik dari dalam. Aku bolak-balik di ranjang kecil mes yang kasurnya sudah mulai berjamur. Di luar jendela, suara jangkrik dan lolongan anjing kadang terdengar bersahutan. Dan entah kenapa, sejak 2 malam lalu, aku merasa suara-suara itu seperti mengejek. Di hari kelima, aku sudah tak bisa sembunyikan kondisi kulitku. Leherku merah gelap, seperti lebam yang ditekan benda tumpul. 2 benjolan baru tumbuh di belakang telinga, dan 1 di dekat tulang belikat. Setiap digaruk, selalu berdarah. Aku mulai merasa risih berada dekat orang lain. Bahkan saat briefing pagi bersama supervisor, aku lebih memilih berdiri paling belakang dan menunduk sepanjang waktu. Yang aneh, tubuhku tak demam, nafsu makan masih ada, tapi gatal itu tak pernah berhenti. Dan yang paling mengganggu adalah bau. Kadang-kadang, saat aku sendiri di kamar, aku mencium bau daging busuk dari mulutku sendiri. Aku sempat mengunyah permen min berulang kali, sikat gigi pakai garam, berkumur dengan larutan antiseptik, tapi bau itu tetap muncul. Bau amis, anyir, seperti bangkai tikus yang ditemukan terlambat di balik loteng. Dan setiap kali aku mencium bau itu, gatal di punggungku langsung terasa menggila. Aku ingat malam itu, saat tubuhku benar-benar tak tahan. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, membuka baju, dan menyalakan lampu senter dari HP. Lalu kulihat ada 1 benjolan besar di punggung, tepat di tengah tulang belakang. Warnanya keunguan, permukaannya licin, seperti akan pecah. Aku coba tekan pelan, tidak keluar darah, tapi aku merasakan gerakan kecil dari dalam. Saat itu aku hampir pingsan. Kupukul wastafel sekeras-kerasnya. Nafasku terengah, tak masuk akal. Apakah aku sedang kerasukan penyakit aneh? Atau kutukan? Tapi oleh siapa? Aku tak punya musuh. Tak pernah cari gara-gara di proyek. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di ranjang. Tangan terus menggaruk. Dan mata memandangi langit-langit kamar yang penuh noda jamur. Suara mesin genset di kejauhan terdengar seperti suara detak jantung. Aku merasa sedang diincar oleh sesuatu. Tapi entah apa. Dan itulah malam pertama aku mendengar suara bisikan, pelan sekali, dekat sekali,
seolah berbisik dari dalam kulitku sendiri. Kau akan membusuk dari dalam. Aku pergi ke klinik kecil di area proyek. Perawat di sana masih muda, senyumnya sopan, tapi matanya menghindar saat melihat leher dan lengan atasku. Di ruang periksa yang pengap itu, aku duduk gelisah dengan baju yang setengah terbuka. Dokter pria paruh baya datang, matanya lelah, seperti sudah terbiasa dengan luka-luka pekerja tambang. Tapi saat melihat bekas benjolan di leherku, yang kini menghitam dan dikelilingi kulit bersisik, raut wajahnya berubah. "Ini alergi udara, Mas Fikri," katanya. Aku mengernyit. "Alergi udara, Dok? Baru sekarang saya dengar." Dia hanya tersenyum datar. "Iya, bisa karena cuaca, bisa karena faktor debu tambang. Kulit bisa sensitif. Kita kasih salep dulu ya. Nanti 2-3 hari juga baikan." Aku ingin percaya, tapi saat dia menyuruhku tidur tengkurap dan memeriksa punggungku, aku bisa merasakan gerak jarinya yang berhenti di satu titik. Ia tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu tanpa komentar, ia menutup kembali bajuku. "Sudah, pakai salep ini malam hari, hindari karukan. Kalau bisa jangan kena keringat dulu." Aku hanya mengangguk. Tak ada yang benar-benar terjawab. Dan rasa tak tenang itu ikut menempel di dalam benakku. Seperti sisa dingin dari telapak tangan dokter tadi yang sengaja menyentuh benjolan itu. Salep itu hanya membuat kulitku terasa dingin sesaat, tapi gatalnya tetap kembali. Kadang bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Malam-malamku di mes berubah jadi semacam pertunjukan horor yang tak bisa kuhentikan. Setiap malam aku terjaga karena mimpi yang aneh. Kadang aku berjalan sendirian di koridor tambang yang kosong dan mendengar deru mesin yang tak berhenti-henti, walau tak ada satupun alat berat yang hidup. Kadang aku terperosok ke dalam lubang gelap, dan dari sana aku melihat tubuhku sendiri, menggeliat, setengah membusuk, dengan lidah menjulur dan mata kosong menatap langit. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasku terengah, tapi yang paling membuatku panik adalah rasa perih seperti luka terbakar di bagian dada kiri. Saat kulihat ada bekas merah panjang seperti cakaran. Aku yakin itu tak ada sebelumnya. Hari demi hari, rasa nyeri mulai menyebar. Kadang seperti ditusuk-tusuk jarum halus dari dalam. Kadang seperti kulitku dililit kawat panas. Aku mengoleskan salep seperti saran dokter, tapi yang terjadi justru kulitku jadi makin mengelupas. Di beberapa bagian terutama lengan dan bahu, kulitnya seperti daun kering, tipis dan pecah begitu disentuh. Teman-teman sekamar mulai bertanya, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Mereka hanya khawatir kalau penyakitku menular. "Kamu mending periksa ke kota," kata Heri, salah satu teknisi senior. "Lehermu itu udah kayak koreng busuk loh. Takutnya jamur atau kutu hutan. Bahaya kalau nular ke yang lain." Aku diam saja. Apa yang harus kujawab? Aku juga ingin tahu, tapi semua terasa sia-sia. Klinik tak menjawab, obat tak menyembuhkan, dan rasa sakit terus menjalar dari ujung kepala sampai kaki. Malam ke-7 aku tak tidur sama sekali. Setiap kali mata ini hampir terpejam, suara-suara itu datang lagi, pelan, berbisik. Kadang seperti desisan ular, kadang seperti suara nafas seseorang, sangat dekat. Aku pernah coba ikut tidur dengan menyalakan lampu terang, tapi tetap saja, saat mataku terpejam, aku kembali berada di tempat gelap dalam mimpi. Kali ini aku berada dalam kamar mes sendiri, tapi dindingnya basah oleh darah, dan cermin di pojok ruangan menunjukkan tubuhku tak lagi utuh. Wajahku membusuk sebelah, dan bayanganku tertawa, mengejek. Begitu aku terbangun, seluruh punggungku seperti ditindih batu besar. Aku tak bisa duduk, hanya bisa terbaring, mencoba mengatur nafas. Waktu terasa melambat. Siang makin panas, malam makin dingin. Tubuhku seperti kehilangan jam biologis. Saat makan aku mencium bau busuk dari nasi dan lauk yang sebenarnya masih hangat. Tapi teman-teman tetap makan lahap. Mereka tak mencium apapun.
Pernah aku mencoba bicara soal ini ke rekan satu tim, Anton, tapi dia malah menertawakan, menganggap aku terlalu stres dan kurang istirahat. Jangan berpikir berlebihan lah, sering-sering aja tidurnya, kelar pasti tuh mimpi jeleknya. Mungkin benar, tapi bagaimana bisa tidur nyenyak kalau setiap malam tubuhmu terasa seperti dikuliti hidup-hidup? Aku mulai mencatat hal-hal aneh yang terjadi dalam pikiranku. Bau busuk dari tubuh sendiri, luka yang tak sembuh, suara-suara di malam hari, mimpi yang berulang, luka seperti cakaran, dan satu lagi yang mulai mengganggu, wajahku. Kulit di wajah, di bawah mata, mulai menghitam, seperti lebam. Bola mataku menguning. Di cermin kecil mes, aku melihat sosok yang nyaris tak kukenali. Kurus, mata cekung, bibir pecah-pecah. Aku terlihat seperti seseorang yang sudah lama sekarat. Tapi, tak ada demam, tak ada pembengkakan organ, tak ada batuk, pilek atau gejala medis yang masuk akal. Dan seperti biasa, klinik hanya berkata hal yang sama. Ini bukan penyakit serius, cuma kulit sensitif. Mungkin stres juga pengaruh. Aku pulang dari klinik dengan langkah gontai, tapi jauh di dalam dada aku tahu, ini bukan stres, ini bukan alergi, ini bukan sekedar penyakit. Ada sesuatu di luar nalar yang sedang bekerja di dalam tubuhku. Aku tidak tahu itu apa, tapi malam-malam berikutnya akan menjawab. Beberapa malam berturut-turut, aku kembali bermimpi tentang lubang yang sama, dalam, gelap, dan lembab. Seolah-olah alam bawah sadarku hanya menyimpan satu tempat sebagai tujuan. Akhir dari semua rasa sakit ini, sebuah kuburan. Tapi yang membuat semuanya jauh lebih buruk adalah kehadiran sosok itu. Selalu dia, laki-laki dengan helm proyek kusam, rompi kerja yang kotor tanah dan wajah yang selalu kabur seperti dilapisi asap panas. Kadang-kadang wajahnya seperti meneteskan daging, mencair pelan seperti lilin meleleh. Tapi aku tahu, aku pernah dengar suaranya. Suara tawa itu tak asing, tawa yang pernah terdengar saat istirahat makan siang di proyek, atau ketika seseorang sedang menggoda kawannya yang ceroboh, ringan tapi menusuk. Dan kini dalam mimpiku, suara itu terdengar seperti derai bel logam yang retak, menusuk telinga dan menggema berkali-kali dalam kepala. Malam itu aku bermimpi lebih panjang dari sebelumnya. Aku terbangun di tengah malam dalam mimpiku sendiri. Suasana kamar mes kosong, terlalu sepi, dan hanya diterangi lampu neon yang kedip-kedip. Suara jangkrik tak ada. Udara di sekelilingku dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti hawa dari dalam ruang penyimpanan jenazah. Pintu kamar terbuka pelan dengan bunyi berderit. Dari luar, samar-samar terdengar bunyi cangkul menghantam tanah. Detaknya pelan, seperti dentuman detak jantung yang diseret keluar tubuh. Aku berjalan, tubuhku ringan tapi lambat. Kakiku seperti melangkah di lumpur pekat. Setiap langkah menuju suara cangkul itu seperti mendekatkan aku pada sesuatu yang telah dikubur lama. Bukan hanya tubuh, tapi mungkin dendam. Saat aku sampai di luar, aku berdiri di tengah lahan kosong yang tak kukenali. Tidak ada tambang, tidak ada bangunan, hanya tanah kosong yang basah. Bau lumpur dan karat memenuhi hidungku. Dan di tengah lahan itu, seperti sebelumnya, ada sebuah lubang terbuka yang besar. Sosok itu sedang menggali. Cangkulnya masuk ke dalam tanah dan mengangkat gumpalan basah. Di sekitarnya, tanah menghitam seperti terbakar, dan di pinggir lubang menganga itu aku melihat sesuatu. Sebuah papan kayu kecil, di atasnya tertulis namaku, Fikri Alamsyah. Aku ingin berteriak tapi suara tercekat. Aku ingin lari tapi kakiku membatu. Sosok itu berhenti menggali dan menoleh ke arahku. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, meski wajahnya tetap kabur. Aku bisa melihat mata-mata yang redup, tapi penuh bara. Lalu dia tertawa, terbahak-bahak seperti orang kesurupan. Suaranya makin keras, hingga tanah di sekitarku terasa bergetar. "Sudah waktunya kamu masuk," katanya pelan, tapi terdengar jelas dalam kepalaku. Dia menunjuk ke lubang. Aku memutar tubuhku, ingin lari,
tapi tanah di bawah kakiku amblas. Aku jatuh, masuk ke dalam liang itu. Tangan dan kakiku menghantam dinding tanah yang basah. Aku mencakar-cakar lumpur agar tak terus jatuh, tapi gagal. Dan saat aku menengadah, aku lihat wajahnya mengintip dari bibir lubang. Ia tersenyum dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat bagian wajahnya. Bekas luka membelah dari pelipis ke dagu. Kulitnya dipenuhi kerak-kerak tanah kering. Tapi yang paling membuat jantungku membeku adalah aku tahu siapa dia. Tapi aku belum bisa menyebut namanya, seolah mulutku terkunci oleh ketakutan. Dia mengangkat cangkulnya dan mulai menimbun tanah ke tubuhku. Aku teriak, kali ini benar-benar keras. Mencoba bangun dari mimpi, tapi tanah itu dingin dan berat. Mulutku dipenuhi tanah, dadaku sesak, nafasku terkunci. Saat timbunan itu hampir menutupi wajahku, aku melihat sesuatu di langit-langit lubang itu, seperti bayangan lain yang berdiri di belakangnya. Seseorang lagi, diam, mengawasi dengan wajah lebih jelas, tapi kosong. Lalu gelap. Aku benar-benar terbangun dari tidur. Badanku basah oleh keringat. Jantungku berdetak begitu cepat, seolah baru dikejar maut. Aku mengangkat tubuhku dari kasur, menggigil dan mendapati ada tanah di bawah kuku-kukuku lagi. Kali ini ada lebih banyak, bahkan di balik lututku dan di leher bajuku. Aku buka baju, lalu mengelap peluh dari wajahku. Tapi kemudian aku sadar, ada bercak tanah juga di dada kiriku, tepat di atas jantung. Tanah yang sama seperti dalam mimpiku, berbau lembab, bertekstur lengket. Tapi ini bukan sekedar mimpi. Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih buruk sedang mengincar. Bukan penyakit, bukan halusinasi, tapi seseorang. Seseorang yang pernah kutinggalkan, atau seseorang yang menyimpan dendam, diam-diam, dalam diam yang sangat dalam. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi wajah itu, meski samar, masih belum bisa kutautkan pada satu nama. Yang aku tahu, setiap malam mimpi itu datang lagi. Dan tiap kali lubang itu semakin dalam dan sosok itu makin dekat. Ku pesan tiket pesawat dari Balikpapan ke Solo tanpa banyak pertimbangan. Aku butuh pulang, bukan hanya untuk beristirahat, tapi untuk mencari tenang, atau mungkin sekedar merasa bahwa dunia ini belum sepenuhnya meninggalkanku. Waktu menunggu di bandara terasa asing. Kursi dingin, orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah. Tapi tak satu pun menyimpan ketakutan seperti yang ada di dalam mataku. Aku duduk di pojok ruang tunggu ekonomi, memakai masker tebal, topi diturunkan hingga hampir menutup alis. Sebagian besar wajahku telah rusak, bukan cacat total, tapi penuh bercak hitam. Kulit mengelupas dan urat-urat keunguan yang mencuat dari balik permukaan. Pramugari sempat menatapku heran saat naik pesawat, tapi dia tak bertanya. Mungkin mengira aku korban kecelakaan kerja atau semacamnya. Dan aku tak peduli. Selama 2 jam di udara, aku hanya menunduk, memejamkan mata, menahan rasa nyeri yang merayap di punggung ke dada. Setibanya di Solo, aku dijemput bapakku. Beliau datang sendiri, menyetir mobil tua yang sudah lama tak kulihat. Saat aku mendekat ke arah mobil, dia terdiam cukup lama, menatapku, seperti menatap orang asing. Baru setelah aku membuka masker dan menyebut namanya pelan, ia tersentak dan buru-buru membuka pintu. Fik, astagfirullah. Kamu kenapa, Tole? Aku tersenyum hambar. Cuma kecapean, Pak. Selama perjalanan ke rumah, tak banyak yang kami bicarakan. Hanya beberapa pertanyaan ringan soal kerja, cuaca, dan kabar teman-teman di tambang. Tapi aku tahu sejak masuk ke mobil itu, tatapan ayah dari kaca spion selalu tertuju ke arahku. Entah karena khawatir atau takut. Sampai di rumah, ibu langsung menangis saat melihatku. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya memucat, suaranya bergetar, dan tangannya langsung meraba pipiku yang kasar dan dingin. Ya Allah, Lele, kamu diperlakukan apa di sana? Tidak dikasih makan, disuruh kerja paksa? Aku menggeleng pelan. Enggak, Bu, aku kerja biasa aja. Ini cuma penyakit kulit biasa kok, Bu.
Padahal di lubuk hati terdalam, aku tahu aku baru saja berdusta pada dua orang yang paling menyayangiku. Tapi bagaimana aku bisa bilang yang sebenarnya? Bahwa tubuhku seperti dirasuki sesuatu, bahwa aku bermimpi dikubur tiap malam dan menemukan tanah di bawah kuku saat bangun. Aku masuk kamar lama. Masih sama, lemari tua, dinding warna hijau pudar, dan ranjang dengan kasur kapuk yang sudah mulai kempes. Tapi malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak sepenuhnya tenang, tapi setidaknya tak ada mimpi dikubur, hanya gelap, sunyi. Namun begitu bangun keesokan paginya, rasa sakit itu datang lagi. Lebih parah, punggungku terasa seperti disayat-sayat. Saat kulihat ke cermin di kamar mandi, aku lihat di punggungku telah pecah, seperti kerak tanah kering, menghitam. Ada semacam cairan bening mengalir dari celah-celahnya. Bau amis kembali menguar. Aku menahan jeritan. Aku tak ingin membuat ibu panik, jadi aku kembali ke kamar. Duduk di ujung ranjang, menatap tangan yang kini mulai menghitam di bagian bawah kuku. Kulitnya tampak seperti habis terbakar. Siangnya, bapak memintaku menemani ke warung depan, sekedar membeli kebutuhan dapur. Saat kami berjalan berdua, beliau menatapku dalam-dalam, lalu bertanya pelan, "Fikri, kamu yakin tidak ada yang aneh di sana?" Aku mengangguk cepat. Terlalu cepat mungkin. Tapi bapak tak melanjutkan. Ia hanya diam lalu menggenggam tanganku sesaat sebelum masuk ke warung. Tangannya hangat, tanganku dingin dan kasar. Malam berikutnya mimpi itu datang lagi. Sosok lelaki berhelm proyek itu menggali. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada orang lain berdiri di belakangnya. Lebih gelap, lebih samar. Hanya matanya yang terlihat, menyala seperti arang. Dan untuk pertama kalinya, dalam mimpi itu aku mendengar suara seseorang memanggil dari lubang. "Fikri, minta maaflah sebelum semuanya terlambat." Aku terbangun dengan air mata menetes di pipi. Kamar sepi, tapi di jendela seperti ada bayangan sebentar, lalu menghilang. Mungkin hanya bayangan pohon pisang di halaman atau mungkin tidak. Pagi harinya aku duduk di teras rumah, menatap jalanan desa yang lengang. Anak-anak bersepeda, suara ayam dan ibu-ibu menjemur pakaian. Semuanya terasa tenang, tapi dalam tubuhku badai tak kunjung reda. Aku merasa seperti membawa sesuatu yang bukan milikku, sesuatu yang tumbuh bergerak dan menunggu waktu untuk keluar, atau mungkin meledak dari dalam. Dan dalam hati aku mulai bertanya, apakah aku memang sakit biasa? Atau ada seseorang yang sedang mengutukku pelan-pelan? Hari-hariku di rumah tak lagi seperti hari biasa. Aku lebih banyak mengurung diri di kamar, menutup tirai, dan menolak bertemu siapapun. Rasa malu atas penampilanku yang makin rusak tak lagi bisa kututupi dengan masker atau baju lengan panjang. Kulit di punggungku mulai mengelupas, melepuh, dan menebarkan bau asam yang menyengat. Bukan sekedar luka, tapi benar-benar membusuk, seperti daging yang sudah terlalu lama ditinggal mati. Dada kiriku terlihat seperti disayat-sayat. Kulitnya retak seperti kerak tanah musim kemarau. Setiap bergerak, celah-celah itu mengeluarkan cairan kekuningan yang lengket dan perih. Di beberapa bagian bahkan terasa seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di balik kulit. Aku pernah mencoba menekannya, dan seperti ada aliran darah yang berpindah dengan sendirinya. Bukan mengikuti detak jantung, tapi seperti punya irama sendiri. Wajahku, ya Tuhan, wajahku seperti milik pria berusia 50 tahun lebih. Kantung mata hitam dan cekung. Rahangku menipis, dan bibirku pecah-pecah, penuh kerak, darah kering. Rambutku rontok tiap kali disisir. Sekali waktu aku menatap cermin di kamar mandi, dan aku sendiri terkejut dengan pantulan yang muncul. Itu bukan aku. Bukan Fikri yang dulu kuat di lapangan, yang bisa menarik kabel berat dan menyetel mesin diesel sendirian. Itu sosok yang hancur, sekarat, dan entah sedang berubah jadi apa. Suaraku mulai serak, bukan karena flu atau batuk,
tapi seperti ada sesuatu di tenggorokan yang menggumpal. Setiap kali aku mencoba bicara lebih keras, seperti ada yang menarik lidahku dari dalam, menahannya. Kadang saat tengah malam, aku merasa benar-benar kehilangan kendali atas lidahku sendiri, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggenggam dan menariknya ke dalam kerongkongan. Ibu mulai khawatir. Setiap malam ia mengetuk pintu kamar, menawarkan minuman hangat atau makanan. Tapi aku hanya menjawab dengan suara pelan, atau kadang tak menjawab sama sekali. Aku tahu, jika ia melihat tubuhku seperti ini, ia akan menangis, dan aku tak sanggup melihat air mata ibu. Ayah pun jadi pendiam. Ia seperti mencoba menjaga jarak tanpa ingin terlihat menjauh. Kadang aku melihatnya berdiri lama di halaman, menatap ke arah jendela kamarku, seolah sedang menunggu sesuatu, atau mungkin sedang mengingat sesuatu yang tak ingin ia katakan. Yang membuatku makin tersiksa adalah kenyataan bahwa orang-orang di sekitarku mulai tampak berubah. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, aku kerap melihat mereka, ibu, ayah, tetangga yang lewat depan rumah. Perlahan-lahan wajah mereka menjadi gelap. Bayangan pekat menutupi bagian mata hingga dagu. Mulut mereka membentuk senyuman aneh, bukan senyum ramah, tapi seperti ekspresi lapar yang menahan diri. Senyum itu mengarah padaku, ke luka-luka di tubuhku, seolah mereka tahu dagingku sudah cukup busuk untuk disantap. Puncaknya terjadi saat malam Jumat itu. Aku tengah berbaring, mencoba tidur, lampu kamar kupadamkan. Hanya lampu dari luar jendela yang samar menerangi. Tiba-tiba aku merasa sesak. Nafasku pendek dan berat, seperti ada kantung pasir diletakkan di dadaku. Lalu, terdengar suara pintu kamar yang berderit pelan. Aku membuka mata. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki terdengar dari sudut ruangan. Perlahan, lembut, berat. Aku menoleh ke arah cermin di pojok kamar. Dan di sana kulihat bayangan hitam, tegap, tanpa wajah, berdiri menghadapku. Ia tidak bergerak, tapi senyum itu, senyum yang sama seperti yang kulihat di wajah orang-orang saat matahari tenggelam, terpampang jelas di permukaan cermin. Aku ingin berteriak, tapi lidahku kembali ditarik dari dalam, seolah-olah suara yang ingin keluar dicekik oleh jemari tak kasat mata. Tubuhku membeku. Aku menutup mata, mencoba melawan dengan doa yang tak selesai. Beberapa saat kemudian, semuanya menghilang. Tapi saat ku buka mata, cermin itu retak, dan di sela retakan, samar-samar ada noda coklat seperti bercak darah kering. Esok harinya, tubuhku makin melemah. Aku menggigil bahkan saat matahari terik. Nafasku pendek, dan dadaku berbunyi lirih tiap kali kuhirup udara. Makanan tak lagi bisa kutelan. Setiap air masuk ke tenggorokan, rasa logam memenuhi mulutku. Aku sadar, tubuhku sedang sekarat. Tapi ini bukan kematian biasa. Ini seperti hukumannya dijatuhkan perlahan-lahan. Tubuhku dilucuti, jiwa ditarik pelan-pelan. Dan orang-orang di sekitarku, aku tak yakin mereka masih manusia atau apakah aku yang mulai melihat dunia dengan mata yang sudah rusak? Yang pasti setiap malam aku merasa lebih dekat dengan lubang itu, lubang dalam mimpiku. Dan yang menatap dari balik cermin makin jelas, seseorang yang pernah aku kenal, atau seseorang yang pernah aku lukai. Di hari berikutnya, entah kenapa, kesadaranku tumbuh. Batinku terasa makin berat tiap harinya. Seperti ada beban tak terlihat yang menumpuk di pundak, menekan jantungku, dan menyesakan setiap detik hidupku. Mungkin ini waktunya membersihkan diri, meski hanya lewat kata-kata. Barangkali jika aku mulai membuka hati, tubuhku juga akan ikut terbuka untuk sembuh, atau setidaknya tidak makin membusuk. Maka aku awali dari yang paling dekat. Aku duduk bersama ibu di ruang tamu. Wajahnya sudah lebih tenang, meski masih sering kulihat matanya sembab karena diam-diam menangis. Kubiarkan beliau memegang tanganku yang dingin. Lalu dengan suara parau, aku berkata, "Bu, maafin Fikri ya, kalau selama ini pernah bikin ibu sedih atau kecewa." Ibu langsung mengangguk. Air matanya jatuh lagi. "Kamu anak baik, Le. Ibu tidak pernah marah sama kamu. Kamu cuma lagi diuji, Le."
Tangannya mengusap tanganku pelan. Saat itu ada sedikit hangat yang terasa di kulitku, tapi entah karena kasih ibu atau karena rasa bersalahku mulai luruh. Bapak pun tak lama kemudian kupanggil ke dalam kamar. Beliau duduk di kursi kayu dekat jendela. Aku menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan suara lirih, "Pak, maaf kalau Fikri pernah keras kepala ya Pak. Suka menolak saran Bapak dan sok tahu soal hidup." Bapak tak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, mengangguk pelan. "Yang penting sekarang kamu pulih dulu, Le. Jangan pikirin yang lalu-lalu. Hidup ini bukan buat diisi dengan dendam, tapi dimaafkan." Aku mengangguk, tapi entah kenapa semakin banyak orang yang kumintai maaf. Dadaku justru terasa makin sesak, bukan karena beban tak berkurang, tapi karena ada satu nama yang belum kusentuh. Adik angkatku, Reza. Ia bukan anak kandung orang tuaku. Dulu anak tetangga yang dititipkan saat usianya baru 7 tahun karena ibunya meninggal dan ayahnya, kawan lama bapak, tak sanggup membesarkannya. Sejak kecil kami tumbuh seperti kakak adik. Tapi sejak remaja aku mulai merasa ada jarak. Reza terlalu pendiam, terlalu penurut, dan makin lama keberadaannya seperti bayangan yang menempel tapi tak pernah bisa kugapai. Setahun lalu, saat aku sedang kesal karena uang bulanan yang pas-pasan, aku pernah membentaknya. "Kalau kamu cuma numpang makan di sini, ya mending tahu diri. Masa segede ini kerjanya cuma duduk aja?" Waktu itu dia tidak membalas, hanya menunduk. Tapi sorot matanya masih lekat di ingatanku. Bukan sedih, bukan marah, tapi hampa. Dan hampa itulah yang sekarang membayangiku. Hari itu aku panggil dia duduk di teras belakang. Udara menjelang maghrib terasa gerah, angin tak bergerak. Dari langit seperti menahan hujan. Ia duduk di depanku, masih dengan sikap yang sama seperti dulu. Tenang, datar, dan sulit dibaca. "Zah," kataku pelan. "Aku mau minta maaf soal yang tahun lalu." Dia tidak menoleh, masih menatap ke halaman, ke pohon jambu yang daunnya sudah mulai menguning. "Aku gak pantas ngomong gitu ke kamu. Kamu udah kayak adik sendiri buatku. Aku emosi waktu itu, dan aku nyesel banget. Aku tahu aku salah." Suasana hening. Angin mulai bergerak, tapi Reza tetap diam. Tak ada jawaban, tak ada anggukan, tak ada perubahan ekspresi. "Zah," aku ulang. "Kamu denger kan?" Akhirnya dia bicara, tapi hanya satu kalimat. "Kamu sakit karena apa, Mas?" Pertanyaan sederhana, tapi terasa menusuk. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sakitku bukan sekedar medis, tapi juga bukan yang bisa dijelaskan dengan logika. Aku hanya menunduk dan menjawab pelan. "Entahlah, mungkin karena kesalahan masa lalu." Dia menatapku, lalu berdiri. "Kalau memang itu yang kamu rasa, semoga kamu bisa nemu jawabannya." Lalu ia pergi masuk kamar. Tak ada kata, "Aku maafkan." Tak ada pelukan, bahkan tidak ada satu senyuman pun. Malam itu aku tak bisa tidur. Mimpi datang lagi. Kali ini lubangnya makin dalam. Sosok lelaki berhelm proyek itu tak lagi menggali, tapi menatapku sambil menunjuk ke belakangnya. Di sana berdiri Reza. Dia menatapku dengan sorot kosong yang sama seperti waktu kecil dulu, waktu aku pernah menyembunyikan mainannya dan menuduh dia mencuri. Mataku basah. Di dunia nyata dan di mimpi, apakah benar Reza? Hari-hari berlalu, tubuhku semakin dingin, suaraku hilang. Saat bicara, hanya desis yang keluar. Lidahku tak mampu bergerak bebas, seperti dipaku ke langit-langit mulut. Kadangkala di ujung malam, aku mendengar bisikan, pelan tapi jelas. Sudah waktunya. Dan wajah itu kembali muncul dalam mimpiku. Sosok laki-laki berhelm proyek kini berdiri di samping lubang yang telah digali sangat dalam. Kali ini ia tidak menggali, tidak tertawa. Lalu seseorang lain berdiri di sebelahnya. Perlahan, ia menoleh dan saat wajah itu tampak jelas, jantungku seolah berhenti. Positif, itu adalah sosok Reza. Anak yang pendiam sejak kecil, adik angkatku. Di dalam mimpi itu, wajahnya tampak datar, tidak jahat, tidak marah, tapi matanya kosong,
seperti tidak punya rasa. Dan dari mulutnya keluar kalimat yang menghantamku lebih dalam dari apapun yang pernah kurasa. Mas sendiri yang mulai. Aku terbangun dari mimpi itu dengan tubuh berkeringat dingin. Ranjang tempatku berbaring, basah oleh darah dan cairan aneh dari punggungku yang semakin membusuk. Nafasku kini benar-benar tersengal, dan di ambang kesadaranku yang mulai kabur, pintu kamarku terbuka pelan. Reza berdiri di sana, mengenakan jaket lusuh. Wajahnya bersih tapi sorotnya dingin. Ia menatapku dari ambang pintu, tak masuk, tak bicara. Aku tak bisa bicara, tapi aku tahu, dia tahu bahwa aku telah mengerti segalanya sekarang. Bahwa dendamnya bukan baru-baru ini. Bahwa luka yang pernah kuberikan padanya tak pernah benar-benar sembuh. Bahwa saat aku menyebutnya sebagai penumpang makan dan pemalas, aku telah menanam luka yang mengakar jauh di dalam dirinya. Reza berdiri di sana cukup lama. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Mas tahu kan rasa sakit kayak apa yang gak kelihatan, tapi hidup terus dibawa ke mimpi?" Aku hanya bisa menatapnya. Tidak ada air mata, tidak ada amarah, hanya sisa-sisa kesadaran yang perlahan menipis. "Mas suka bilang hidup ini soal usaha," lanjutnya. "Tapi Mas tidak pernah tahu rasanya hidup tanpa punya apa-apa. Dan disuruh tahu diri terus. Aku cuma ingin Mas merasakan sebiji saja dari rasa itu." Dan ia pun berkata, "Aku maafkan semuanya Mas. Semoga kau cepat sembuh." Aku pun menangis, bukan karena sakit, tapi karena semua rasa bersalah itu kini tak lagi bisa ditebus. Karena aku tahu tubuh ini memang harus membusuk. Tapi hatiku kembali optimis setelah Reza berkata, "Memaafkan diriku." Setelah beberapa bulan, dan aku pun selalu memberikan perhatian kepada adik angkatku, luka-lukaku berangsur pulih, dan aku kembali seperti semula, memulai hidup baru, memaafkan semua yang dilakukan Reza. Reza melakukan karena kesalahanku, dan santet itu memang bekerja kepada orang yang pernah melakukan kesalahan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum.